untuk orang tua, untuk anak-anak muda, mungkin khususnya di Flores yang mungkin CM itu belum terlalu familiar. Mungkin dengan anak kami menjadi imam CM ini membuka wawasan orang tua, keluarga-keluarga di Flores untuk bisa memberikan anak mereka, mempersembahkan anak mereka kepada Tuhan untuk berkarya bagi sesama lewat kongregasi CM ini. Karena CM di kabupaten kita, mungkin Kabupaten Nagekeo, ada sekitar 5 romo, sudah 5 romo yang jadi romo CM untuk di kabupaten kami. Kalau di kabupaten lain itu ada, kayak yang ada satu orang yang kami tahu. Terus Larantuka itu ada romo-romo yang seniornya mereka, itu ada dari yang seniornya mereka, seniornya CM. Sebagai orang tua, kami merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena atas berkenaannya, maka anak kami Tuhan pilih dan Tuhan pakai untuk menjadi alatnya dan akan ditabiskan menjadi imam. Bagi kami ini sesuatu anugerah yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan untuk hidup keluarga kami. Bahwa Diakon Aldo merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Kami merasa bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kami itu sangat luar biasa. Dan bagi kami orang tua, kami tidak punya harta yang bisa kami persembahkan untuk Tuhan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Tapi kami hanya bisa memberi yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kami persembahkan kepada Tuhan, dan harapan kami bahwa Tuhan akan memakai anak kami. Itu awalnya dari keinginan kami orang tua. Nah, ketika dia mulai TK, memang di dalam kehidupan kami senantiasa untuk mendidik dengan memulai hal-hal yang kecil. Sebelum tidur harus berdoa, sebelum makan kita berdoa, setelah makan kita berdoa, sesudah bangun tidur kita berdoa. Artinya kita selalu mengajarkan anak-anak kita untuk selalu bersyukur. Awalnya kurang setuju ya, karena di budaya kita anak laki-laki, apalagi anak pertama itu kan sebenarnya menjadi penerus keturunannya. Tetapi entah kenapa ketika dia kelas berapa? Kelas 5 SD ya. Ketika dia kelas 5 SD, kita di Sidoarjo. Di Paroki Anunciata Sidoarjo. Kami tinggal di Sidoarjo waktu itu. Terus dalam perjalanan beliau kan kita kan mau kirim dia, rencananya mau kirim dia ke Seminari Mataloko. Tapi karena dia masih kecil, terus ikut miskina rutin di Paroki Anunciata Sidoarjo. Jadi Romo Senti mengajak dia untuk masuk seminari di Blitar, di Garut. Akhirnya dalam perjalanan CM ini pilihannya ke Seminari Garung. Itu ceritanya saya waktu itu pulang ke Flores untuk ikut tes PNS karena ada pemekaran kabupaten dari Kabupaten Ngada ke Kabupaten Nagekeo. Makanya saya coba ke sana, kebetulan juga karena pertimbangan orang tua sudah sepuh, akhirnya ya kita putuskan untuk ke sana, sehingga jadi benar-benar dia itu mandiri gitu loh. Jadi dia mengurus administrasinya, pendaftarannya. Akhir-akhirnya baru ditelepon kalau dia sampaikan bahwa mama, saya sudah keterima di seminari Blitar. Tapi dalam perjalanan kelas 1, kelas 2 dia sempat goyang karena pada waktu itu nilainya dia tidak mencukupi. Dia sempat mungkin ada nilainya yang jatuh, dia sempat down ya, maksudnya down juga. Terus putus asa gitu loh. Kebetulan itu saya datang, saya hampir setiap minggu Surabaya Blitar untuk kunjung dia cerita saya begitu. Terus saya bilang udah, kalau memang
kalau kau rasa tidak bisa dilanjutkan lagi ya, tapi dia masih punya niat masuk tetap bisa menari. Dan saya bilang coba kau usahakan dulu. Akhirnya dia berdoa, dia ke kapel, dia berdoa, kalau memang saya masih itu pasti saya bisa lanjut di sini di Garut. Ternyata setelah itu saya pulang, kali berikut saya datang lagi, ternyata nilainya itu sudah berubah. Dia sudah memblusuk, nilainya sudah membaik. Akhirnya dia lanjut pilihannya, dia terus lanjut. Untuk dukungannya, saya pikir yang paling utama dan terutama itu hanya doa. Itu karena itu yang saya alami, kami sebagai orang tua rasakan bahwa ketika dia mengalami begitu banyak tantangan, begitu banyak beban yang harus dia hadapi, tapi ketika kami pasrah, kami ikhlas, dan kami terus memohon pada Tuhan bahwa kalau memang ini harta yang bisa kami persembahkan untuk Tuhan dan Tuhan berkenan, kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kami sangat bersyukur dan berterima kasih ketika kita sudah menyerahkan anak kita untuk Tuhan, apapun itu Tuhan yang akan Tuhan yang akan menuntun dia. Karena sebagai orang tua kita hanya titipan, tetapi bagaimana nanti dia berkarya, kami percaya bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik untuk anak kami ketika dia mau memberikan dirinya itu bermanfaat bagi orang lain. Jadi dimanapun dia diutus, kami sebagai orang tua kami ikhlas dan kami sangat mendukung. Sebenarnya CM itu kan pilihannya, kami mengetahui gambaran secara umum bahwa CM itu adalah sebuah kongregasi misi. Yang mana karya pelayanannya itu lebih menyentuh kepada orang-orang miskin. Dan itu hal yang realita, artinya sungguh apa yang menjadi contoh dan teladan Kristus itu bisa diterjemahkan di dalam kongregasi misi, sehingga kami sangat mendukung bahwa apa yang kami harapkan bahwa Tuhan akan pakai dia untuk menjadi alatnya di dunia itu pasti akan itu sungguh-sungguh berkenan dan menjadi berkat untuk orang lain ketika menjadi seorang imam CM. Keluarga-keluarga orang tua yang mau menitipkan anaknya atau mau menyekolahkan anaknya, mungkin mau pilih kongregasi misi, bisa ke CM. Mereka memberi dirinya sepenuhnya hanya untuk benar-benar kepada orang-orang yang miskin, karena zaman sekarang memang gereja sangat membutuhkan misionaris-misionaris yang bagaimana mereka bisa mengembalikan umat itu untuk bagaimana saling mengasihi, saling mencintai, saling berbagi, saling memberi dari hal-hal yang mulai dari hal-hal yang kecil dan pada akhirnya karya Tuhan di dunia ini boleh diteruskan. Dan apa yang menjadi harapan bahwa kongregasi misi ini akan semakin berkembang dan semakin banyak orang yang diperhatikan, semakin banyak orang yang merasa dimanusiawikan. Mungkin itu harapan